Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrido. Dan sebelah saya Yusnida Epi dan Shiva. Kami dari kelompok 13. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian dan sejarah lingkar sunnah. Berikut penjelasannya. Baik, pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata Arab ankaro, yunkoro, unkaro, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan di dalam hati. Menurut pendapat lain, secara bahasa ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Menurut bahasa, ingkar berasal dari bahasa Arab yang berarti menyangkal, tidak membenarkan atau tidak mengakui, dan orangnya disebut dengan munkir. Menurut Ragif al-Isfahani, ingkar berarti penolakan hati terhadap hal-hal yang tidak tergambar olehnya, baik berupa penolakan dengan lidah sebagai ungkapan hati kebodohan, maupun penolakan dengan lidah sedangkan hati mengakui. Berarti orang yang melakukan ingkar sunnah, ia tidak mengakui dan menolak sunnah Rasul, baik sebagian maupun seluruhnya. Orang yang mengingkari sunnah Rasul, walaupun hanya sebagiannya saja, itu tetap dikatakan mengingkari sunnah. Sedangkan pengertian istilah ingkar al-sunnah secara terminologi antara lain disebut dalam ensiklopedia Islam, yaitu orang-orang yang menolak sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah dan sumber ajaran Islam dan wajib ditaati dan diamalkan. Sejarah dan perkembangan ingkar al-sunnah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi kesepakatan di kalangan umat Islam untuk menempatkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan tersebut dapat bertahan dan terpelihara dengan baik sampai pada masa Khalifah Ar-Rasyidin dan Bani Umayyah. Sejarah perkembangan faham ingkar sunnah hanya terjadi dalam dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Mengapa kemudian oleh ahli sejarah Islam menanamkan mereka sebagai ingkar al-sunnah, tidak dengan nama ingkar hadis? Mereka tidak mengingkari adanya hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengingkari kompetensinya dalam hukum Islam. Hal itu disebabkan dari dulu mereka sudah meragukan metodologi kodifikasi yang tidak menjamin kebenaran hadis yang beredar di kalangan umat Islam sampai saat ini benar dari Nabi. Ingkar sunnah pada masa periode klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkar sunnah. Ingkar sunnah pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian umat sindik yang berkedok pada sekte-sekte tertentu dalam Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat. Berikut pandangan beberapa sekte dalam Islam terhadap sunnah Rasul. Khawarij. Secara umum, Khawarij dan berbagai sempalannya berpendapat bahwa semua sahabat yang terlibat dalam fitnah perang Jamal dan gencatan senjata atau hakim, serta yang ridho akan hal tersebut dinilai kafir, sehingga mereka menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah dua peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu Syiah terima sunnah dan mengamalkannya seperti Al-Sunnah, hanya mereka berbeda dalam menerima dan menetapkan kriterianya. Yang C. Mu'tazilah. Menurut kesimpulan Al-Sibai bahwa sikap Mu'tazilah tidak menentu, apakah menolak sunnah atau menerima seluruhnya, atau menolak sunnah ahad saja.
Yang kedua, ingkar sunnah modern. Apabila ingkar sunnah klasik muncul di Basra akibat ketidaktahuan sementara orang terhadap fungsi dan kedudukan hadis, modern muncul di Kairo, Mesir akibat adanya pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Antara lain, tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern yaitu yang pertama, Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran, atau Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi wafat. Yang kedua, Rashad Khalifa. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi. Yang ketiga, Guhlam Ahmad Parwez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai dengan tuntutan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada hadis Nabi. Yang keempat, Kasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rashid Khalifa. Karena itu, pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, Hadis sebagai Suatu Penilaian Semua, Kasim Ahmad menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi, karena menurut penilaiannya hadis Nabi tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadis Nabi merupakan sumber utama penyebab terjadinya pemecahan umat Islam. Sekian dari saya, Siva Priska Sandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.